Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami mengenai proses evaporasi menggunakan larutan gula pasir, di mana saya Sutina Aryani dengan NIM akhir 138 sebagai moderator dan ketiga teman saya sebagai pemateri, yaitu pertama Nadila Yusnita dengan NIM akhir 130, yang kedua Rabiatul Adwiyah dengan NIM akhir 133, dan yang terakhir Tiara Kurniasari Dewi dengan NIM akhir 094. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nadila Yusnita. Saudari Nadila Yusnita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Latar belakang dari makalah yang kami buat itu adalah proses evaporasi telah dikenal sejak kala, yaitu untuk membuat garam dengan cara menguapkan udara dengan bantuan energi matahari dan angin. Evaporasi adalah salah satu kaedah utama dalam industri kimia untuk memekatkan larutan yang cair. Evaporasi ini adalah menghilangkan air dari solusi dengan mendidihkan larutan di dalam tabung yang sesuai yang disebut alat penguap. Rumusan masalahnya, apakah evaporasi itu? Bagaimana prinsip kerja dari evaporasi? Hubungan suhu dengan evaporasi dan bagaimana penerapannya dalam bidang teknik pertanian. Dan tujuan makalah ini adalah memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi seperti perubahan suhu dan total padatan terlarut dan menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila. Selanjutnya, alat dan bahan dan prosedur kerja akan disampaikan oleh Saudari Rabiatul Adwiyah. Saudari Rabiatul Adwiyah, dipersilakan. Baik, jadi dari uji coba yang sudah kami lakukan terkait proses evaporasi menggunakan larutan gula pasir ini, terdapat alat dan bahan yang harus disediakan, yaitu untuk alatnya terdapat kompor listrik, termometer, spatula atau pengaduk, gelas ukur atau gelas beker, refraktometer, dan stopwatch. Kemudian untuk bahannya yaitu air, gula pasir, dan juga kecap. Tetapi di sini kami menggunakan gula pasir sebagai bahan uji coba evaporasi. Kemudian untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama dia disiapkan 100 gram bahan dan dilarutkan dalam 200 ml air. Yang di sini yang dimaksud bahannya itu yaitu gula pasir, kemudian dinyalakan kompor listrik terlebih dahulu, diletakkan gelas ukur di atas kompor listrik dan dilarutkan dan dituangkan larutan gula pasir yang sudah dilarutkan sebelumnya, kemudian diukur suhu total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik dan diamati suhu dan total padatan setiap 5 menit dan dicatat hasil pengukurannya. Kemudian dari percobaan yang sudah kami lakukan tadi didapatkan hasil yaitu yang dimana di sini bisa kita lihat pada tabel 1 hasil pengamatan gula pasir. Pada waktu 0 menit dengan suhu 22 derajat Celcius, total total padatan terlarut didapatkan yaitu 29,5 Brix, yang dimana bisa kita lihat jika suhu semakin tinggi maka total padatan terlarut dari gula pasir ini juga akan semakin banyak. Dan di gambar 2 ini bisa kita lihat grafik dari pengaruh suhu terhadap waktu pada larutan gula pasirnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Rabiatul Adwiyah. Selanjutnya, materi ketiga akan dibahas oleh Saudari Tiara Kurniasari Dewi. Tiara Kurniasari Dewi, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan evaporasi.
Evaporasi adalah jenis proses penguapan yang terjadi pada zat cair. Evaporasi terjadi ketika cairan di permukaan berubah menjadi gas atau uap. Ini terjadi setiap hari di bumi. Sebagai contoh, pada mayoritas air dari lautan, proses tak kasat mata ini disebut evaporasi. Selanjutnya, yang kedua itu bagaimana prinsip kerja dari evaporasi. Prinsip-prinsip kerja terjadi pada prinsip-prinsip terjadi proses evaporasi di antaranya yang pertama yaitu penguapan hanya dapat atau bisa terjadi pada air dengan permukaan yang besar. Yang kedua itu proses penguapan terjadi bisa atau dapat terjadi di segala macam benda yang mengandung air. Yang ketiga, pada proses penguapan, sisa panas dapat berbentuk gelembung-gelembung air. Yang keempat, volume dan berat benda yang mengalami penguapan akan berkurang. Yang kelima, penguapan dapat diaplikasikan pada saat bahan pangan tersebut dibuat konsentrat. Yang keenam, energi dan juga mengurangi biaya untuk distribusi serta transportasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi evaporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi yaitu kecepatan hantaran panas yang diuapkan ke bahan, jumlah panas yang tersedia dalam penguapan, suhu maksimum yang dapat dicapai, dan tekanan yang terdapat dalam alat yang digunakan. Dari pemaparan 3 pemateri tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu prinsip kerja evaporasi dengan penambahan kalor atau panas untuk memekatkan suatu bahan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih tinggi dan pelarut yang memiliki titik didih rendah sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi lebih tinggi. Kesimpulan yang kedua, prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mampu mengurangi berat dan volume bahan pangan. Evaporasi mampu menghemat penggunaan energi. Evaporasi juga diaplikasikan pada saat bahan pangan belum dibuat konsentrasi seperti jus buah, susu, kopi. Kemudian baru dilakukan pembekuan atau ekstralisasi. Sekian presentasi hasil proposal kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.